Oke, berikutnya baru kita akan coba konfigurasi static routing di sini. Nah, perlu kalian ketahui, static routing nanti kalian atau kita memasukkan routing secara manual di menu namanya IP route. Kita cek di menu IP route. Di sini IP route. Nah, di sini sudah ada IP route-nya, itu yang ini. DAC, ada juga DAS ya. Kalau yang ini adalah DAC, ini adalah Dynamic Active Connected. Nah, sedangkan DAC Dynamic Active Static, artinya kita dapat IP Ether 1 itu dari ISP yang ini. Nah, nanti static routing kita memasukkan IP-nya di dalam tabel router ini secara manual. Nah, saya jelaskan dulu di topologi. Nanti yang perlu kita masukkan adalah yang pertama IP address, yang kedua adalah gateway-nya. Nah, masukkan IP address-nya siapa dan gateway-nya siapa di sini. Kita cek di sini. Misalkan supaya si PC1 dan PC2 ini saling terhubung, maka dia harus melewati router ini dulu kan. Melewati router, lewat router 1 dulu, kemudian lewat Ether 2, dari Ether 2 lewat Ether 1, kemudian ke Mikrotik routernya, lalu dari Ether 2 langsung ke PC2. Jadi yang nanti kita masukkan adalah IP dari Ether 2, artinya segmen IP-nya atau subnetnya. Yang kedua adalah gateway Ether 1 yang terhubung ke Mikrotik 1. Artinya di sini saya tulis saja dulu ya, supaya terhubung. Nanti kita tulis dulu di sini Ether 2 dulu, kita duplikat. Oke, saya tulis gateway saja. Nah, di sini gateway-nya adalah ini 10.254. Oh, gateway-nya salah, gateway-nya adalah ini ya, 15.1 ini, maaf. 15.1. Berarti gateway-nya nanti 15.1. Nah, ini adalah gateway Ether 2, tetapi nanti yang kita masukkan itu adalah gateway dari Ether 1 yang dia terhubung ke Ether 2. Nah, kemudian networknya atau IP address-nya dimasukkan apa? Yang dimasukkan nanti adalah 15.0/24, artinya segmen dari Ether 2. Paham? Paham nggak? Ya, paham ya. Berikutnya kita coba cek di sini gateway-nya. Gateway-nya pasti nanti 20.1. Nah, nanti yang kita masukkan adalah, ingat, dari Mikrotik 1 yang kita masukkan adalah gateway Ether 1 milik Ether 2, Mikrotik 2, dan IP segmen dari Ether 2. Oke, saya coba tulis saja ya di sini. Misalkan ini adalah Mikrotik 1. Nanti misalkan saya tulis routing atau root Mikrotik 1, itu yang dimasukkan adalah IP ini ya. Saya duplikat saja gateway IP Ether 1. Kenapa ke Ether 1? Karena dia yang terhubung ke Ether 2. Gateway Ether 1 berarti di sini gateway-nya 100.254 ya. Kemudian
yang dimasukkan lagi adalah ini. Kita duplikat. IP-nya. IP-nya berarti 15.0. Oke, coba kita masukkan di router pertama ya. Router static routing 1, coba kita masukkan static routingnya di menu IP, kemudian DHCP router. Nah, kemudian kita tambah. Nah, IP-nya kita masukkan destination address. Destination address itu adalah ini, IP-nya ya. Destination address-nya itu adalah IP address Ether 2. Oke. Kita masukkan destination IP address-nya 192.168 berapa tadi? 15.0/24. Kemudian gateway-nya adalah gateway IP yang terhubung ke MikroTik 1. Artinya yang menghubungkan antara MikroTik 1 dan Mik 2 itu kan lewat Ether 1 ya. Jadi kita gateway-nya tadi adalah 10.254. 1.168.10.254. Kita apply. Nah, di sini sudah ada tulisannya AS ya. Artinya sudah masuk di sini. Sudah terdeteksi otomatis bahwa 10.254 itu terhubung ke Ether 2 ya. Dan di sini ada slave atau flag AS, artinya aktif statik. Nah, di router 1 atau MikroTik 1 sudah selesai. Kemudian kita akan coba duplikat saja. Di MikroTik 2-nya. MikroTik 2-nya berarti yang kita masukkan adalah gateway Ether 2. Berapa? 10.1. 10.1. Kemudian kita akan coba yang IP-nya atau destination address-nya itu adalah Ether 3. Karena yang Ether 3 itu terhubung ke PC-nya, berarti 20.0/24. Oke. Nah, kita coba masukkan di router 2-nya, di MikroTik 2-nya. IP IP root ya. Tadi berapa IP-nya kita cek dulu. IP-nya 20.0/24. Oke. 192.168.20.0/24 artinya adalah segmen atau istilahnya subnet dari Ether 3 tadi ya. Kemudian kita akan coba gateway yang terhubung ke MikroTik 2 adalah 10.1 ya. Kita coba masukkan 192.168.10.1. Oke, pasti terdeteksi dia di sini Ether 1 ya. Nah, di sini sudah terlihat AS. Nah, di sini coba saya akan coba ya. Ini ke PC-nya. PC-nya coba saya akan konsol atau saya ini dulu konfigurasi IP-nya di menu IP DHCP. Artinya kita enter, pasti dapatnya 20 di PC2 dulu ini. Nah, PC2 sudah dapat IP-nya 15.254 sama kan, dan gateway-nya 15.1. Oke, dan di PC1 sama IP DHCP. Oke.
Oke. Nah, sekarang PC1 dan PC2 sudah bisa terhubung. Nah, kita lihat di sini PC1 IP-nya adalah 20.254 sama nggak? Sama ya, gateway-nya juga ini. Kemudian di PC2 IP-nya 15, bener kan? Oke, gateway-nya 15 ini satu. Nah, kita coba ping dulu dari PC1 ke PC2. Kita ping 15.254, ping 192.168 15.254. Nah, kita enter, timeout, kita tunggu saja. Nah, maaf 24 ya, salah. Saya pingnya itu 24 bukan 254. Coba 254. Oke, terhubung ya. Terhubung. Maaf tadi salah saya ngetik. Yang tadi itu 24, harusnya kan 254 ya. Itu sudah terhubung. Coba kita akan ping dari PC2 ngeping ke PC1 20.254. coba ping 192.168 20.254. Oke, sudah terhubung ya. Nah, penerapan static routing itu di mana? Misalkan nih, Microtik 1 itu berada di kantor 1, misalkan berada di TU ya. Kemudian Microtik 2 itu berada di perpus atau di lab. Nah, misalkan kita mau ngirim data ya. Ngirim data dari kantor sini TU, ini artinya TU ya. TU mau ngirim ke lab data, misalkan soal atau apa, langsung dia bisa kirim lewat sini. Sharing data atau sharing printer juga bisa. Walaupun dia berbeda segmen IP-nya. Nah, kita buktikan ya. Kita akan disable static routingnya tadi. Kemudian kita ping. Apakah bisa ngeping apa enggak ya. Kita disable ya. Kemudian kita ke PC1, kita ping lagi. Nah, pasti timeout. Pasti dia timeout. Kenapa? Karena tadi static routingnya kita disable. Oke, demikianlah tadi adalah cara untuk konfigurasi static routing menggunakan GNS3 ya. Jadi kalian kalau mau belajar Microtik tanpa pakai router bisa pakai GNS3. Oke, saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.